Jadi mau kita sampaikan kepada Kapolres adalah agar pembunuhan ini benar-benar digali, karena kita menduga pihak keluarga sesuai dengan orang-orang yang kita tanyai dengan cara kita diduga besar pembunuhan ini berencana. Jadi seperti yang diutarakan oleh pengacara tadi, ya ini memang harus diterapkan pasal 340 pembunuhan berencana. Dan yang kita minta juga, masih ada saksi-saksi yang kita ketahui sampai hari ini belum dipanggil oleh penyidik. Itulah tadi yang kita sampaikan kepada Kasat Intel. Di saat bertemu nanti kepada Kapolres, akan kita sampaikan ini kepada Kapolres supaya orang yang kita ketahui ini peristiwa itu dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi. Kenapa orang abang bilang berencana, bang? Ceritanya seperti apa yang orang abang tahu dari pihak keluarga? Ya, jadi setelah kita runut ini ke belakang, ini beberapa bulan yang lewat antara korban dan pembunuh pernah terjadi perselisihan, dan itu didamaikan oleh lurah. Jadi termasuk lurahnya supaya dipanggil oleh polisi, dimintai keterangan apa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Itu dia. Dengan penetapan pasal yang sekarang ini nggak puas gitu ya? Enggak, sebenarnya bukan masalah puas tidak puas, Pak. Terima. Tapi harus adil. Artinya itu yang kita bilang tadi, supaya proses hukumnya benar-benar digali, karena kita memang sangat menduga motifnya ada. Dan orang-orang yang ada pada saat kejadian itu termasuk ada lagi lah. Nanti kita sampaikan setelah langsung kepada Kapolres. Nanti kalau kita sampaikan di media seperti ini, ya mana tahu masuk angin. Itu dia. Jadi ada orang yang mengetahui sebelum kejadian itu dan setelah kejadian itu, di samping saksi kunci yang sudah kita suruh memberikan keterangan. Proses penyidikan ini kurang transparansi. Karena apa? Menurut keluarga dan hasil analisa hukum yang sudah disepakati oleh keluarga tentang kematian Tony ini ada hubungannya dengan perencanaan atau 340. Nah, karena hari ini yang kita dapat informasi dari media ataupun dari pernyataan sikap Kasat Reskrim menyatakan bahwasanya peristiwa kematian Tony itu hanya dikenakan pasal 338, yaitu hanya sekedar peristiwa pembunuhan. Jadi harapannya keluarga menuntut keadilan, sehingga kiranya apa yang disampaikan opini hukum kepada Kasat Reskrim dan Kapolres nantinya dapat mengadopsi opini hukum dari kuasa hukum dan keluarga terkait 340. Sampai saat ini kasusnya sudah seperti apa, bang? Informasi yang kita dapat, Sudah bersidang? kabarnya sudah dikirimkan ke kejaksaan. Itu informasi yang kita dapat, benar atau tidaknya ya kita tunggu nanti pertemuan dengan Kapolres. Gitu. Untuk saksi bang, saksi kunci kemarin kita buat laporan juga bang ya? Iya, untuk saksi kemarin kita juga buat laporan, yaitu laporan pengancaman, karena informasi dan keterangan dari saksi, kebetulan saksi dia adalah saksi mata, saksi kunci dari peristiwa pembunuhan tersebut. Beliau juga diancam setelah terjadi pembunuhan tersebut. Nah, itu diancam di depan istrinya sendiri dan satu orang saksi. Nah, karena apa? Karena sudah ada ketidaktenangan dari si saksi tersebut, sehingga kita akan berencana juga untuk melaporkan ini ke LPSK, juga sekaligus membuatkan laporan terkait ancaman kemarin, dan itu laporan sudah diterima oleh Polres Deri.